Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Kali ini tanggal 14 Mei 2024. Kembali lagi kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Kali ini kita akan membahas emiten PBID Pancabudi Idaman Tbk. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau untuk edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai pemikiran, cara, dan sistem masing-masing. Analisa ini sekali lagi berdasarkan data yang ada di laporan keuangan yang disarikan untuk sampai pada kesimpulan berupa deskripsi ya. Baik, kita akan bahas dari perusahaannya dulu. Pancabudi Idaman atau Pancabudi Group ini didirikan oleh Pak Joni Taslim tahun 1979 ya. Yang semula itu mendistribusikan produk jadi kantongan berbahan baku PP, HDPE, dan PE ya. Kemudian pada tahun 90 beliau mendirikan perseroan dengan produksi dan mendistribusikan produk jadi ya. Asalnya ya distributor, kemudian memproduksi ya. Pada tahun 1991 perseroan mulai beroperasi secara komersial dalam produksi kantong plastiknya ya. Tahun 2003 mendapatkan sertifikat ISO 9001 ya. Perusahaan ini perusahaan terpadu yang memproduksi dan mendistribusi ya. Memproduksi dan mendistribusi ya. Berarti istilahnya ada rada-rada monopoli di sini ya. Barang plastik kemasan. Kegiatan usaha mencakup perdagangan biji plastik, produksi plastik kemasannya, dan distribusi plastik kemasan baik dalam negeri maupun ekspor. Ada beberapa merek ya. Contohnya di sini ada tomat, bangkuang, jeruk, cabai 222, Wayang, Gapura, Sparta, Liberty, Dayana, PB, dan beberapa lainnya ya. Perusahaan ini juga sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI ya tahun 2013. Pasar utamanya ini ya Jabodetabek ya, dan secara bertahap menjangkau seluruh Indonesia. Baik, sekarang kita akan masuk ke laporan perusahaannya. Laporan ini adalah laporan Q1 triwulan 1 2024 ya. Jadi ada sedikit perbedaan nanti dalam data EPS ya, antara EPS yang 2023 akhir dan Q1 ini ya. Tapi sebelumnya kita ingin bahas dulu bahwa berdasarkan rapor umum pemegang saham yang terakhir ada dua keputusan penting di situ ya. Yang pertama itu masalah dividen, dan yang kedua bahwa akan dilaksanakan stock split ya, pemecahan nilai saham, yaitu dari berupa 1/4. Jadi anggap saja harga sekarang di sekitar 1.600, berarti setelah stock split nanti harganya akan menjadi 400 ya. Karena dibagi 4, 16 dibagi 4 itu 4, berarti 1.600 berubah menjadi 400 nanti ya setelah stock splitnya. Baik, sekarang berdasarkan hasil rapat terakhir itu ya, bahwa perusahaan membagikan dividen itu Rp160. Perusahaan membagikan dividen Rp160 ya. Dari IPS-nya
tahun 2023 itu 200, berarti 160 dari 200 berarti di sini 80% ya, DPR-nya 80%. Jadi untuk ke selanjutnya kita masukkan di sini DPR-nya 80%, dan di kuartal 1 2024 ini IPS TTM-nya 217, berarti ada peningkatan ya. Dari 200 ke 217 berarti peningkatannya Rp17 ya. Jadi dari kuartal 4 dibanding kuartal 1 ini ada peningkatan Rp17. Baik, sekarang kita membahas secara keseluruhan. Pertama, dari segi ketahanan perusahaan. Perusahaan ini punya hutang yang sangat kecil ya, sehingga tentu saja dana yang tersedia ini sangat besar ya. Jadi debt dan liability-nya kecil, current ratio-nya besar. Oke. Ini sudah tercover. Oleh karena itu, kenapa bisa dibagikan dividen yang sangat besar sebesar 80%. Baik, dari sini kita lihat dulu book value-nya. Dari book value, harga sekarang ini wajar, maksudnya adalah 70% di atas dari harga sekarang. Berarti anggap saja bukan kesimpulan ya, tapi analis hipotesa kita bahwa perusahaan ini hampir atau kalau bisa dikatakan sudah mature. Kenapa? Karena dia membagikan dividennya sangat besar. Mungkin untuk beberapa saat ke depan belum ada corporate action dengan DPR yang besar ya. Jadi untuk sementara kita anggap perusahaan ini hampir atau bahkan mature ya. Namun dari segi valuasinya ini dikatakan valuasinya murah, tapi murahnya ini dekat-dekat dengan wajar juga sebenarnya ya. Murahnya dekat-dekat wajar ya. Artinya secara valuasi murah tapi sudah dekat dengan di atas. Jadi istilahnya ini perusahaannya ya, kalau bahasa kita ini bisnya ini melamban ya, tapi jalannya masih bisa dinaiki tapi sudah melamban ya. Melamban bisa dinaiki begitu, belum mau ngegas lagi. Nah ya, seperti itu. Dari segi dividen ini kalau menurut saya ini dividen investing ya, sangat bagus untuk karena 10% ya, ini sangat besar, berarti ini dividen investing. Juga dari segi valuasi murah tapi dekat-dekat ya. Kalau istilahnya mau beli, kalau mau investasi ini ya, tapi untuk diskonnya mungkin dekat-dekat banget ya. Oleh karena itu saya menyimpulkan berarti perusahaan ini hampir mature, sudah hampir mendekati wajar, evaluasinya mendekati wajar, murahnya mendekati wajar, bisnya jalan ya, hampir sudah mau kencang ya. Kenapa ini bukan mungkin ya, bahwa perusahaan ini sudah lama di investasi para investor ya. Tinggal mungkin kalau ke depan makin lama mungkin sudah tidak bisa dimasuki lagi ya, mungkin. Tapi kalau kita berpedoman pada dividen ya oke, bisa saja ya. Baik, oleh karena itu kalau menurut saya perusahaan ini layak saja diinvestasi ya. Tinggal dicek GCG-nya seperti biasa, cek GCG apakah ada masalah atau tidak. Dan terakhir kalau mau memastikan juga boleh dicek analisa teknikalnya ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.